Pertanyaan nomor 13, seorang manula harus minum obat setiap hari. Obat pertama mengandung 5 unit vitamin A dan 3 unit vitamin B. Obat kedua mengandung 10 unit vitamin A dan 1 unit vitamin B. Dalam sehari manula memerlukan 25 unit vitamin A dan 5 unit vitamin B. Oke. Untuk obatnya, jika harga obat pertama 4.000 per butir dan obat kedua itu 8.000 per butir, pengeluaran minimum untuk pengobatan manula tersebut adalah. Oke, saya bikin ini ada jenis obat pertama, jenis obat yang kedua. Kandungannya ada vitamin A, ada vitamin B, kemudian ada harga. Nah, vitamin A dalam obat pertama mengandung 5, vitamin B-nya 3, harganya itu adalah 4.000. Kemudian pada obat kedua, vitamin A-nya 1 unit, vitamin A-nya 10 unit, maaf. Vitamin A-nya 10 unit, vitamin B-nya itu adalah 1 unit, harganya 8.000. Dia membutuhkan 25. Kalau membutuhkan 25 tidak boleh kurang dari 25 yang tersedia. Berarti ini harus lebih dari 25 dan ini harus lebih dari 5. Gitu. Nah, biasanya kalau model soal kayak gini yang kita bingung yang mana yang misalkan XY, AB atau 1, 2 gitu kan. Kan yang dibeli jenis obat ya, bukan vitaminnya. Vitamin itu adalah kandungan dalam obat. Berarti ini X, ini Y. Jadi yang dibeli apa? Itu yang kita nyatakan sebagai XY. Nah, ini gampang nih, kita bisa bagi 5 semua, sehingga ini 1, ini 2, ini 5. Jadi lebih sederhana kan? Kita punya pertidaksamaannya, X ditambah dengan 2Y, lebih dari sama dengan 5. 3X ditambah dengan Y, itu lebih dari sama dengan 5. Kita bisa, ini, X-nya positif, Y-nya positif. Nah, ini melalui titik kalau X-nya 0, Y-nya 5 per 2. Saya nggak suka ya, ada desimal nih. Nggak harus 0 kan? Bisa aja kan kalau X-nya 1. Kalau X-nya 1, 1 tambah berapa? Supaya 5 tambah 4. Berarti Y-nya harus 2. Nah, kalau yang Y-nya yang kita 0, berarti X-nya 5. Nah, ini ada 5,0. Terus yang ini. Kalau X-nya saya pilih 0, Y-nya 5. Kalau Y yang 0, 5 per 3. Rempong kan? Jadi pilih aja kalau X-nya 1. 3 kali 1, 3, 3 tambah berapa? 5, 1,2. Jadi kita langsung punya titik potongnya ini, 1,2. Gitu ya. Mau digambarkan lagi ya juga silahkanlah. Gambarkan aja. Nggak apa-apa, boleh. Gitu. Cakep. Nah ini. Oke. Saya punya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Betul nggak? Benar ya. Ini juga ada 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kita menggunakan skala yang tepat ini akan lebih gampang nanti ya. 4, 5. Yang pertama sekali kita punya titik 1,2. Nah 1,2 itu teman-teman yang harus pahami ya. Itu artinya terjadi perpotongan oleh garis X sama dengan 1 dan Y sama dengan 2. Nah itu. Jadi ada titik kita 1,2. Titiknya berada di sini nih. 1,2 kemudian 5,0 ini. Oke, kita langsung hubungkan kedua garis ini. Nah, tandanya lebih dari ya, perhatikan posisi X-nya positif, tandanya lebih dari, penyelesaiannya itu berada di sebelah kanan. Tandain aja. Terus yang berikutnya. 0,5, 1,2. 0,5, 0,5 berarti di sini nih. 1, oh jadi sama dengan garis yang tadi juga. Nah ini. Jadi yang lainnya dia ngikut dengan sendirinya sebenarnya itu. Oke. Terus kita punya berarti daerah penyelesaian ini. Nah, karena kan sama ya ke kanan juga itu. Nah ini. Kita ambil titik yang menjadi titik kritisnya. Titik kritisnya itu ada 0,5 teman-teman.
ada 0,5, kemudian ada 1,2, terus ada 5,0. Ketiga titik kritis ini kita uji dalam fungsi tujuan. Fungsi tujuannya ini. Kan harga obat yang dibeli yaitu 4X ditambah dengan 8Y. Tambah 8Y, nanti harganya dalam 1000. Saya nyatakan K. Kalau kita pilih 0,5, berarti ini 4 kali 0. Kalinya bikin kurung aja. Ditambah 8 kali 5. Berarti ini 40.000. Terus kalau 1,2, 4 kali 1 ditambah dengan 8 dikalikan 2. 16 ditambah dengan 4 berapa ini? 20.000. 4 dikalikan dengan 5 ditambah 8 dikalikan 0. Ini juga menghasilkan 20.000. Nah, biaya minimum yang dikeluarkan itu adalah 20.000, opsinya yang I.